Konsepnya sih industrial ya. Jadi lebih ke arah yang lebih gimana ya? Ya industrial tapi ada di tengah gunung tuh sesuatu yang menurut gue langka banget sih gitu. Lebih untuk umum sih. Lebih harapannya sih untuk umum ya. Nggak kita kotak-kotakin, semua bisa masuk dan bisa nginep di sini, berkunjung di sini sih. Ya yang pasti karena apa sih, kita kan suka outdoor ya, kegiatan outdoor. Terus dari hasil beberapa kali kita kunjungin tempat-tempat, kepingin gitu punya satu tempat yang camping tapi di tempat kita sendiri gitu. Itu sih ide awalnya. Sama gara-gara camper van sih saya racunnya tuh. Punya camper van, sering masuk-masuk ke hutan. Terus akhirnya nemuin enaknya sepi tuh kayak gimana gitu. Pas sepi udah dapet sepi ya, udah suka banget sama sunyi gitu. Pengen lah punya tempat yang emang bisa dipakai pribadi dan bisa dipakai untuk umum. Lebih ke yang pertama sepi. Dari sini tuh sepi, jauh banget dari hingar-bingar kehidupan yang penting. Jadi bener-bener healing gitu. Terus daerah sini tuh jam 1 siang, jam 10 pagi, jam 1 siang, entah jam 2 udah kabut gitu. Jadi apa ya? Suasananya beda gitu. Lebih ke tenang, terus makanya kita sampai di sini ngeset lampunya kuning, nggak terang tapi ada, karena emang mau ciptain suasana kayak gitu sih. Kalau glamping ini luasnya sekitar 3,2 hektar. Tapi yang kita bangun ini belum semuanya. Kita bangun tuh baru sekitar 1 hektar. Nah, fasilitasnya di sini ada kabin ada 5, terus ada tenda juga ada 5 ya sekarang. Yang kapasitasnya mulai dari yang 2 sampai 6 orang. Jadi yang kecil, sedang, sama besar. Terus fasilitas lain ya kita bisa nikmatin dingin lah di sini ya. Yang makanya ada, selain dingin ada ketenangan tersendiri ya. Nah, makanya ada tagline di kita tuh perfect place for hideaway ya. Itulah. Terus ke depan juga mau bikin playground untuk anak, whirlpool untuk di satu cabin jadi private. Masih banyak lagi lah. Masih banyak. Bulan Januari. Di Januari sih ya. Januari besok. Januari ya. Jadi, Di Januari. Januari besok udah bisa mulai. Iya. Baru di sosmed sih sebenarnya. Karena ada ketakutan juga kita ngontrol yang datang sih. Lebih ke situ juga. Jadi nggak mau bener-bener di blasting banget, tapi kitanya belum siap yang dari A sampai Z gitu. Karena kalau bicara alam, kita juga bicara soal waktu untuk numbuhin tanaman dan segala macam. Itu masih butuh waktu. Kita punya sunset sama sunrise di satu tempat. Di semua cabin kita ngadep sunrise, di semua tenda kita ngadep sunrise, dan tinggal nengok ke belakang udah dapat sunset. Sunrise-nya pun sunrise golden sunrise. Terus apa ya? Kalau dibilang bedanya, saya rasa lebih kerasa. Entah saya aja ya yang ngerasain. Tapi kita lebih suka jalannya lama.
penuh lika-liku sampai satu tempat yang emang sunyi. Udah kita mau apapun disuguhin gitu. Ada bakar-bakaran, barbecue. Terus ya ada restonya kita. Lebih ke situ sih. Jadi ini tuh menurut saya ya, ini itu representatif dari kita, tempat ini. Jadi bisa dibilang ide ini tuh tercetus dari keresahan gitu ya. Keresahan hati untuk keramaian kota. Oke. Lebih ke situ. Kalau itu pasti ya. Iya. Ya. Lebih ke arah situ sih. Kita suka yang jalan jauh, adventure. Terus habis itu capek, tidur, buka kaca, sunrise. Ngopi, udah cukup banget gitu. Udah cukup dan disuguhin semua. Mulai dari 500 sampai 1,5 ya. Bukan per orang, Bukan. tapi per Per Ya. tempat. Ya. Sisanya silahkan nambah apa Bu? Silahkan nambah extra bed ya. Iya, kalau item-item yang belum ada tersedia bisa tambah additionalnya. Jadi dari range harga itu fasilitas yang didapatkan selain tenda yang menginapnya apa lagi? Tenda nginep dapat ya yang udah pasti sih bed ya. Semua pakai bed. Di cabin juga pakai queen size. Nggak yang cabin sempit. Terus habis itu ada shower di setiap cabin. Di setiap tenda pun ada shower. Ada kamar mandi masing-masing. Jadi bukan yang nenda banget gitu. Nggak saya jamin rasanya tetap nenda, cuman nggak susah aja. Di setiap tenda pun ada barbecue, ada ya buat bakar-bakar dan ada buat grill. Kita siapin semua. Terus bisa pesan di resto, bisa pesan dagingnya aja untuk bakar-bakar sendiri. Ya saya rasa itu sih yang bisa didapat dari sini. Jadi gini nih, sebenarnya nih kenapa kita sangat mendukung, karena ini selaras dengan kita punya program ya, 86 University. Jadi itu kita lagi mencoba memberi semacam kayak kursus-kursus lah, bagaimana menjadi pengusaha. Tadi kawan-kawan saya itu kan sampai seumuran, udah usia 55. Di usia segitu beliau tetap mau belajar jadi pengusaha. Jadinya ya kita partisipasi dengan cara berbagi pengalaman saya sebagai pengusaha ya, gimana cara membuat suatu proyek dari perencanaan, perhitungan, proyeksi cash flow-nya, sampai besok kita mulai eksekusi, gimana caranya untuk meyakinkan supaya perencanaan itu sesuai dengan apa yang dikerjakan di lapangan. Begitu sudah terencana baik dijalankan, pasti ada yang salah, keliru, kelupaan. Nah, karena semua sudah diukur, akan lebih mudah untuk dua pengusaha ini untuk mereview, mengevaluasi dan memperbaiki tanpa harus apa ya. Jadi program kami sini adalah kami memberi contoh sama teman-teman lain bahwa kalau kita mau belajar dengan cara buku aja, itu bisa.
semua orang bisa. Nah, nanti di sini kayak kami bantulah, misalnya cari konduktor yang murah, cari material yang murah. Nah, jadi hal itu kita bantu, dan saya pikir sih udah terbukti dari progresnya kan selama 5 bulan ini, 3 bulan habis untuk perencanaan. Diukur semuanya tuh, dari gambar, landscape, material, keuangan, 2 bulan kerja balapan. Tapi karena semuanya sudah diukur, sudah dihitung, ada ini kan, ada tabel-tabel listnya, udah ya kerjakan, berapa hari, berapa rupiah, kalau ada yang kurang bagus diamatin, kalau ada yang berlebih pikirin nih, gimana nih cara menalanginya, ya apa, pangkas yang lain. Nah, jadi itulah yang saya sama teman-teman support, bahwa usaha ini bisa. Dan Bu Kety dengan Mas Tio partneran, dengan ada peluang ini ya dia kerjakan, dia keras, 2 bulan jadi. Dan insya Allah nanti kita tinggal cari marketnya, teman-teman datang, kita undang, bilangin datang semuanya. Itu dukungan kita. Jadi teman-teman itu punya anggota 10.000 orang, banyak banget. Nah, caranya gimana ya? Kita ajak teman-teman yang kita kenal. Kita hari ini kan habis baksos nih di Cianjur, ada 20 orang di baksos, yuk makan siang di sini. Kesini makan siang, terus dikasih lihat, bilangin ini baru mulai diluncurkan, promosikan. Nanti bilang nanti akhir tahun ada pembukaan, nanti ada promo di bulan Januari apa. Jadi kita mulai dari kita dulu aja nih. Nah, nanti kan kita kan kebelah sama keponakan, sepupu, saudara akan melambat terus. Jadi ya kita benar-benar ajak teman-teman yang 10.000 orang ini untuk kesini duluan. Dan kami harapkan promo itu melalui sosmed ya kan, teman-teman tuh pada foto, selfie, taruh di Instagramnya, TikTok, Facebook, kan akan muter terus tuh. Jadi saya harapkan dengan cara itu pun harusnya udah lumayan, tapi tetap kita harus tetap melakukan cara-cara yang biasa ya, dengan ada promosi, adanya flyer, adanya ya segala macam lah, itu tetap biasa. Tapi kita coba manfaatkan komunitas yang banyak ini, yang kuat ini untuk kita ajak datang duluan. Nah, ini 2 orang ini kan punya visi masing-masing, tapi sama-sama satu mau sama-sama belajar jadi pengusaha. Nah, kalau yang saya harapkan kalau dari Mas Tio yang muda ini, dia sebagai anak muda belajar gimana cara jadi pengusaha yang benar. Nah, dia udah dapat ilmu dasarnya. Saya harapkan nanti 5 tahun lagi dia udah tahu tuh kalau dia mau bikin proyek apa, dia udah tahu tuh rumus-rumusnya bisa apa, nanti udah tahu. Nah, sementara dari Ibu Kety sendiri di usia pensiun dia ini, dia punya tabungan, dia taruh, ya diharapkan ya setahun 2 tahun udah bisa balik modal, udah dia punya income yang pasti untuk kehidupannya sebagai penopang kehidupan sehari-hari. Itu aja sih harapan sih. Oh iya, nah kalau teman-teman lihat nih view seperti gini, saya nggak pernah lihat. Saya punya sepupu orang Belanda yang hobinya keliling Eropa. Bilang ini, Iqbal, I've never seen this in Europe. Jadi kalau kita lihat nih, view-nya sejauh mata memandang kan gunung nih. Rasanya kita perlu lihat. Keren banget. Makasih. Makasih. Maaf saya.